Sudah banyak kasus-kasus peredaran obat-obatan terlarang yang pelakunya ditangkap dan divonis hukuman mati oleh pengadilan. Namun mengapa peredaran gelap obat-obatan terlarang ini masih juga marak terjadi? Betul bahwa sudah banyak pelaku-pelaku peredaran ilegal obat-obatan terlarang dihukum pidana mati oleh pengadilan selaku lembaga yudikatif. Akan tetapi, kendala utamanya terletak pada political will pihak lembaga eksekutif. Apakah akan melaksanakan hukuman mati tersebut atau tidak? Dewasa ini, lembaga eksekutif tidak kunjung mengeksekusi mati para narapidana yang telah divonis pidana mati, sekalipun telah berkekuatan hukum tetap, dengan mengatasnamakan moratorium, hak asasi manusia, dan sebagainya. Akibatnya, efek jera di balik ancaman hukuman mati ibarat macan ompong dan gertak sambal yang kehilangan sakralitas maupun wibawanya di mata para kalangan kriminal. Terdapat sebuah ilustrasi konkret yang cukup mencerminkan permasalahan krisis terkait efektivitas hukuman mati, yakni preseden putusan Mahkamah Agung pada tahun 2017 dengan pertimbangan hukum serta amar putusan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari pemohon kasasi atau para terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut. Bahwa alasan kasasi para terdakwa pada pokoknya sependapat dengan putusan Judex Facti dalam hal menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang. Namun demikian, terdakwa tidak sependapat dengan putusan Judex Facti mengenai penjatuhan pidana mati. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa keberatan para terdakwa dalam memori kasasi dari para terdakwa terkait alasan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pidana mati sebagai hukuman khusus yang diterapkan pada kasus-kasus berat saja. Keberatan tersebut relevan dan sejalan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan para terdakwa sebagai tindak pidana yang berat. Bahkan, tindak pidana narkotika ditempatkan sebagai tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime, sehingga sangat layak dan beralasan para terdakwa dijatuhi pidana mati. Bahwa tindak pidana narkotika yang digolongkan sebagai tindak pidana yang berat, sehingga dijadikan extraordinary crime, diberlakukan hukuman khusus berupa pidana mati. Bahwa alasan dijatuhkannya pidana mati bagi para terdakwa atau pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika seperti perbuatan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan narkotika golongan 1 jenis ekstasi yang sangat banyak dengan jumlah 140.000 butir, sangat beralasan dari segi hukum dan keadilan bagi untuk dijatuhi pidana mati. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 dan 3 PUU 5/2007 halaman 430 sampai 431 sebagaimana dimaksud para terdakwa dalam memori kasasinya tidak melarang penjatuhan pidana mati. Justru
Mahkamah Konstitusi berpendapat pidana mati konstitusional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa banyak negara masih memberlakukan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika. Bahkan ada negara seperti Filipina mengeksekusi para pelaku tindak pidana narkotika tanpa melalui proses peradilan. Bahwa pidana mati terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia masih tetap dipertahankan dan dibutuhkan dalam rangka mengurangi pasokan narkotika dari luar wilayah Indonesia yang semakin meningkat disebabkan karena selama beberapa tahun ini terjadi moratorium pidana mati. Fakta menunjukkan dengan adanya moratorium pidana mati menjadi faktor pemicu para pelaku peredaran gelap tindak pidana narkotika semakin meningkat dan nekat melakukannya. Mengadili, menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa 1 dan terdakwa 2.